Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia, bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wasadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam Islam, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah waktu yang sangat istimewa. Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang amal solih di dalamnya lebih dicintai Allah dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Pada hari-hari ini, berbagai amal utama seperti salat, puasa, kurban, dan haji berkumpul, memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal terbaik. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, karaba, yang berarti mendekat. Dalam konteks ibadah, kurban adalah simbol pengorbanan dan ketundukan total kepada Allah. Pengorbanan ini bukan sekadar penyembelihan hewan, melainkan usaha untuk menyingkirkan segala penghalang yang menjauhkan kita dari Allah, seperti ego, nafsu, cinta kekuasaan, dan harta berlebihan. Dalam surat Al-Hajj 37, Allah berfirman, yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ayat ini menegaskan bahwa yang penting bukanlah fisik dari kurban, melainkan ketakwaan yang mendasarinya. Perayaan Idul Adha membawa pesan bahwa manusia harus selalu dekat dengan Allah dan tidak tersesat dalam kehidupan duniawi. Kenikmatan sesaat seringkali memperdaya manusia, sehingga Allah memberikan bimbingan melalui salat dan zikir sebagai kompas hidup agar tidak salah arah. Dalam surat Al-Baqarah 153, Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Niat adalah elemen penting dalam setiap amal. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Ini menunjukkan bahwa setiap amal ibadah, termasuk kurban, harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk mengharap ridha Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin, menegaskan pentingnya niat dan keikhlasan dalam setiap amal. Menurutnya, ibadah tanpa keikhlasan dan niat yang benar adalah ibadah yang kosong dari makna dan tidak akan sampai kepada Allah. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik 11-13 Zulhijjah. Ini adalah bentuk ekspresi keimanan dan ketakwaan atas perintah Allah. Kurban bukan hanya penyembelihan hewan, tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Dalam Islam, syukur nikmat diungkapkan dengan istilah tahaduts bin nimah, sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Duha 11, yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Kurban juga menumbuhkan simpati dan empati terhadap sesama manusia. Ibadah kurban memiliki dua dimensi utama. Hubungan dengan Allah, dimensi vertikal, dan hubungan dengan sesama manusia, dimensi horizontal. Dalam surat Al-Ma'un 1-3, Allah mengingatkan pentingnya menjaga hubungan sosial yang artinya, tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan tentang ketaatan dan pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat 102 yang artinya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam kehidupan modern, Ismail, kita bisa berwujud jabatan, kedudukan, harta benda, harga diri, maupun profesi, termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, dan keserakahan. Semua yang membuat manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan menjauhkan dari hidayah Allah SWT harus dikorbankan. Ini mengingatkan kita pada sabda Nabi Muhammad, hadis riwayat Bukhari, yang artinya, "Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri." Korupsi adalah salah satu bentuk penghalang ketakwaan yang sangat merusak. Korupsi bukan hanya tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah dan masyarakat. Korupsi merusak kepercayaan publik dan menghancurkan fondasi moral masyarakat. Dalam surat Al-Baqarah 188, Allah berfirman, yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui, semangat Idul Kurban sangat relevan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika umat Islam yang merayakan Idul Kurban benar-benar menghayati maknanya, mereka akan terhindar dari perbuatan korup dan lebih bersemangat untuk melawan korupsi. Upaya ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran, amanah, dan keadilan. Dalam surat An-Nisa 58, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Dalam kehidupan modern, pengorbanan yang dituntut dari kita mungkin tidak selalu dalam bentuk fisik seperti penyembelihan hewan, tetapi lebih pada pengorbanan ego, ambisi pribadi, dan kepentingan materi demi kepentingan yang lebih besar. Tantangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Semangat kurban menuntut kita untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Dalam konteks ini, pemimpin yang korup bukan hanya mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, tetapi juga merusak kepercayaan dan menghancurkan sistem yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat. Kurban juga memiliki dimensi pembinaan moral dan spiritual yang mendalam. Melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Pembagian daging kurban kepada fakir miskin adalah salah satu bentuk nyata dari solidaritas sosial.
Dalam surat Al-Hajj 28, Allah berfirman, yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kisah Nabi Ibrahim alaihis salam dan Nabi Ismail alaihis salam adalah contoh teladan tentang keberanian dan keikhlasan. Nabi Ibrahim alaihis salam bersedia mengorbankan anaknya karena ketaatannya kepada perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan dalam kurban bukan hanya tentang material, tetapi juga tentang kesediaan untuk melepaskan hal-hal yang paling kita cintai demi Allah. Dalam surat As-Saffat 103-107, Allah berfirman, yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Pendidikan moral anak-anak juga dapat diintegrasikan dengan makna kurban. Mengajarkan anak-anak tentang pentingnya berkurban, berbagi dengan sesama, dan mengutamakan nilai-nilai kebaikan sejak dini akan membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Surat Luqman 13 mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan moral, yang artinya, dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ibadah kurban adalah refleksi dari pengorbanan, ketakwaan, dan kepedulian sosial. Di tengah tantangan modern, nilai-nilai yang terkandung dalam kurban menjadi semakin relevan. Kurban mengajarkan kita tentang pentingnya menyingkirkan segala bentuk penghalang yang menjauhkan kita dari Allah SWT, termasuk nafsu serakah dan korupsi. Dengan menghayati makna kurban, kita diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih adil, amanah, dan penuh dengan integritas. Semoga semangat Idul Kurban terus menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala bentuk keburukan demi kemaslahatan bersama. Jangan lupa di-subscribe ya. Demikian ada khilafan dan kesalahan, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.